Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, nikmat kita bisa dimudahkan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan nikmat-nikmat lain yang kita rasakan hari ini, hari kemarin maupun yang telah lalu. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin saya melihat sebuah potongan video saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sholat tarawih tanpa ada penerang lampu dan tidak ada pengeras suara. Yang ada adalah ancaman, suara ledakan, dan teror dari orang-orang kufar. Tapi mereka tetap bisa khidmah dalam menjalankan ibadah. Nah kita Pak Bu, Masya Allah, alhamdulillah hidup di negeri yang aman. Ibadah kita nggak ada yang mengganggu, ibadah kita nggak ada yang meneror, nggak ada suara ledakan. Minimal ya suara apa? Mercon bae kayaknya nang mriki mboten enten nggih Pak RT. Kayaknya dereng mireng kula. Mercon paling teplak-tepliknya. Nang Gaza bom, Pak. Mercon kena tubuh kita paling ya ora apa-apa lah. Paling ya parah-parah lecet, kecuali mercon loyo sing gede ngasih hancur ya. Di sana bom, tembakan, subhanallah. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan kali ini ya, karena Allah telah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas sedikit muqaddimah mengenai tafsir ringkas surat apa? Al-Fatihah. Surat yang sering kita baca, atau bukan sering ya, setiap hari bahkan. Setiap hari, setiap waktu kita baca dalam sholat kita sebanyak 17 kali. Dan kemarin kita membahas tentang keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, maka dia sedang nopo Pak Bu? Sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita imani Pak Bu. Orang yang beriman itu di antara ujiannya adalah percaya dengan hal-hal yang gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu Pak Bu nggak bisa dimasukkan ke akal terkadang. Gimana? Sesuatu yang gaib, panjenengan beriman adanya malaikat, panjenengan beriman adanya malaikat, beriman. Kita semua wajib beriman dengan malaikat. Kenapa? Karena itu termasuk rukun iman. Malaikat itu perkara yang gaib, bukan? Gaib nggak bisa kita gambarkan gimana. Jenengan ngertos malaikat pencatat amal baik itu bentuknya kayak gimana? Panjenengan mikir dari awal lahir sampai akhir kehidupan panjenengan nggak akan bisa nemu. Kenapa nggak bisa nemu? Karena itu perkara gaib. Kita belum pernah melihatnya. Alam barzakh, kematian, ada malaikat datang ke situ lalu bertanya, panjenengan bisa menggambarkan hal itu? Tidak. Kita tidak bisa menggambarkan. Kenapa? Karena malaikat itu adalah perkara yang gaib. Dan ini salah satu ujian bagi orang-orang yang beriman.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan dialog antara Allah dengan para hambanya. Jadi nggak bisa kita masukkan ke akal kita, Pak Bu, karena akal kita itu sangat terbatas. Jadi nggak perlu pusing-pusing, Ustadz. Kalau kita sholat di sini, Allah ngajak dialog di sini, nanti yang di Eropa sana gimana? Itu urusannya kita ya. Itu bukan urusannya kita sama panjenengan. Udah urusan kita cuma tinggal beriman saja. Nggak usah dicoba ya, orang mlebu akal walah mumet dewek, Pak. Mumet meriang walah batal mau puasa. Jadi itu adalah perkara gaib yang harus kita imani dan hadisnya sahih, riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kali ini di pertemuan yang kedua akan melanjutkan tafsir ringkas surat Al-Fatihah. Dan yang akan kita bahas insyaallah mengenai surat Al-Fatihah itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian maksud diturunkannya surat Al-Fatihah itu untuk apa? Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan membahas tafsir Al-Fatihah secara global dengan begitu ringkas ya. Yang pertama, surat Al-Fatihah niku Makkiyah napa Madaniyah? Makkiyah napa Madaniyah? Makkiyah. Napa bedane Makkiyah dan Madaniyah? Kalau Makkiyah itu turun di Mekah, kalau Madaniyah turun di Madinah. Kalau Makkiyah Rasulullah belum hijrah, kalau Madaniyah Rasulullah sudah hijrah. Ya. Dan ciri khas surat-surat Makkiyah niku, Pak Bu, ciri khasnya membahas tentang akidah. Kalau ciri khas dari surat Madaniyah itu membahas tentang masalah fikih ya, ibadah. Jadi ini diantara metodenya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau berdakwah itu dikuatkan dulu akidahnya baru ke masalah ibadah. Jadi ini Makkiyah Madaniyah. Ini yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Kemudian yang kedua, maksud dari surat Al-Fatihah ini diturunkan untuk apa? Di sini penulis mengatakan tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bikamalil ubudiyyah lahu wahdah. Tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah diantaranya adalah supaya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Supaya apa? Supaya manusia itu beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah bikamalil ubudiyah, dengan penghambaan yang sempurna, paling sempurna. Lahu wahdah, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini diantara tujuannya. Kenapa surat Al-Fatihah turun? Tujuannya karena supaya membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Terus yang terakhir, yang ketiga, tafsir secara globalnya. Di sini penulis mengatakan summiyat surat Al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Surat Al-Fatihah itu kenapa dinamai sebagai Fatihah? Karena kata para ulama sebagai pembuka kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Fatihah dari kata miftahun, fataha yaftahu, iftah. Artinya apa? Miftah, Pak Bu.
sing belajar bahasa Arab pundi? Miftah niku artinya apa? Kunci. Nah, manfaatnya kunci niku nggih napa? Nggih buka. Kadang nggo nutup. Tapi pada umumnya yang namanya kunci gue ya nggih buka. Fatihah artinya adalah pembuka. Makanya ditaruh paling awal dalam tartibil Quran. Ya, meskipun ayat atau surat yang pertama kali turun kepada Nabi itu bukan Al-Fatihah. Ya, kenapa surat yang pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turun ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kalau ketika diangkat menjadi rasul napa? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya. Ini surat-surat yang awal kali turun. Wa tusamma ummul qur'ani listimaliha ala mawdu'atihi. Dan Al-Fatihah itu memiliki banyak nama Pak Bu. Enggak cuma Al-Fatihah saja ternyata. Di antaranya adalah Ummul Quran. Al-Fatihah nama lainnya apa? Ummul Quran. Itu dalam bahasa Arab artinya apa? Umi artinya apa? Ibuku, ya, ibu. Yang memiliki makna diantaranya adalah mengandung. Nah, Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Quran. Kenapa? Listimaliha ala mawdu'ati. Karena di surat Al-Fatihah niku Pak Bu, kata para ulama, mengandung sebuah kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Quran ini ada akidah, ada fikih, ada kisah, ya, ada uslub bahasa Arab. Semuanya ada di Al-Fatihah. Kalau kita mau merinci tafsirnya satu persatu, tapi butuh waktu lama. Nah, kita akan bahas yang ringkas saja. Intinya dalam Al-Fatihah itu mencakup apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya min tauhidillah. Contohnya dalam masalah akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cobi sinten sing ngertos ayat dalam Al-Fatihah yang mengandung masalah akidah, bagaimana bunyinya? Jal diurut nanti aja. Kira-kira sing munine pripun? Al-Fatihah sing isinya itu ada akidahnya. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mutan-mutan hadiah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakillah khair. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini dalam akidah yang biasa disebut oleh para ulama, yaitu dalam uluhiyah. Ada yang lain, akidah yang lain. Dalam ayat mana Pak Bu? Itu diantaranya. Satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus napa malih kira-kira? Ihdinas siratal mustaqim, permintaan ya, berdoa hanya kepada Allah. Ada keyakinan hanya Allah yang bisa mengabulkan. Jadi semua di ayat-ayat Al-Fatihah itu mengandung akidah. Ya. Dan di antara yang sangat jelas akidah yang disebutkan di surat Al-Fatihah adalah yang tadi disebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga akidah dalam masalah asma wa sifat. Maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim itu ya. Tauhid, tauhidun lillah ya. Min tauhidillah. Terus yang kedua, wa ibadah, di Al-Fatihah juga mengandung ibadah ya. Peribadatan kepada Allah wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Terus di sini penulis mengatakan wa hiya a'zamu suratin fil Quran. Al-Fatihah adalah surat paling agung di dalam Al-Quran Pak Bu. Jadi kalau panjenengan pengen tahu surat paling agung di dalam Al-Quran itu nopo? Al-Fatihah. Dalilnya apa Ustadz? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pernah suatu hari di dalam masjid Pak Bu, bersama dengan sahabat beliau yang bernama Abu Sa'id Rafi ya, bin Al-Mu'alla ya, Rafi atau Rafi ya, saya lupa. Kalau nggak salah Abu Sa'id Rafi ya.
Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id ini, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id, apakah kamu mau aku ajarkan sebuah surat yang begitu agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Maka sahabat ini pun mengiyakan. Tapi setelah itu Rasulullah sepertinya lupa. Kemudian Rasulullah memegang tangannya Abu Sa'id, menuntun Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kamu akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Lalu Rasulullah mengatakan, surat paling agung itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Lalu beliau mengatakan, wahiyas sab'ul masani, itu adalah sab'ul masani wal Qur'anul azim. Al-Fatihah adalah Al-Quran yang agung, alladzi utitu bih, yang mana itu diberikan kepadaku. Jadi Pak Bu, Al-Fatihah itu adalah surat yang diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau surat lain di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang diturunkan kepada Nabi selain Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Fatihah itu khusus kepada Rasulullah SAW. Dan nama lainnya adalah As-Sab'ul Masani. Para ulama menjelaskan kenapa Sab'ul Masani, karena Sab'ul Masani itu artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang terus. Dari sekian banyak surat dalam Al-Quran Pak Bu, yang paling sering diulang niku napa? Al-Fatihah. Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang terus oleh seorang muslim, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Surat paling agung adalah Al-Fatihah. Kalau ayat paling agung napa? Ayat kursi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasul, wahai Ubay, apakah wahai Abul Munzir, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Terus Ubay bin Ka'ab mengatakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca sampai selesai. Lalu Rasulullah mengatakan, benar, semoga Allah memudahkanmu untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, kesimpulannya yang pertama, surat Al-Fatihah itu napa? Diturunkan di Mekah, Makkiyah. Kemudian tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah napa? Untuk memudahkan seorang hamba menyempurnakan peribadatan kepada Allah. Dan yang ketiga tadi penjelasan tentang nama-nama surat Al-Fatihah, Ummul Quran, kemudian Sab'ul Masani, dan Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.